Kepada Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar Maimun selaku keluarga dan pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, alhamdulillah di siang hari ini Gus Baha sudah datang. Sedianya adik saya ini juga akan datang, tapi mungkin masih di jalan. Insya Allah sebentar lagi juga akan datang, nanti nemani Gus Baha adik saya Muhammad Idror, adik paling akhir. Mbah Maimun itu putranya 10 ya. Saya nomor 5. Nah, Gus Idror tadi pagi sudah siap datang, nomor 10 paling akhir. Wajahnya kayak orang Arab. Kayak orang Arab. Sama kayak Pak Ari ini, setengah Arab. Kadang-kadang diplesetkan, kamu Arab ya, Arab pati jelas katanya. Enggak begitu jelas. Terima kasih ini para tamu-tamu, ini merasa sangat terhormat Pak General Manager datang langsung ke Al Anwar 3. Ini Pak Ari ini ya, ini terima kasih. Dari Bali, sekolahnya tadi di Surabaya, aslinya dari Sidoarjo, lahir di mana Pak? ND ya, NTT, sangat-sangat Nusantara ini. Ini luar biasa ya. Saya juga kalau ditanya sukunya apa itu bingung jawab. Saya ini sukunya bisa Arab ya bisa, karena sedikit ada darah-darah Arab. Dulu katanya, kata Abah Mbah Maimun itu kalau cerita itu, dulu itu ada orang Arab kawin dengan Sunda. Jadi setengah Arab, setengah Sunda. Habis menikah punya anak, di antara anaknya itu pergi ke Madura. Terus nikah sama Madura, jadi setengah Arab, setengah Sunda, setengah Madura. Lalu karena konflik dengan Belanda,
datang ke sarang kawin dengan Jawa. Jadi Arab, Sunda, Madura, Jawa. Saya sudah komitmen istrinya satu Jawa, ya sudahlah. Kalau nanti anak mungkin siapa tahu dapat mana gitu ya, dapat Sumatera atau mana itu ya, atau Bugis ya, berarti nanti ininya semakin tidak jelas ininya. Terima kasih sekali, ini juga Pak Solihin juga datang, terima kasih Pak Dokter Hari Gunawan BDI bagian dakwah ini juga datang, dakwah Islam juga datang, terima kasih, ini juga lengkap, baik putra maupun putri juga datang. Ini saya juga ditemenin istri, Ibu Nadia, ini orang Jogja, istri saya orang Jogja. Saya hidup agak lama di Jogja, jadi dosen di Jogja, pernah dosen di UIN, pernah dosen di UII, lalu pindah ke Sarang karena di SK jadi kiai. Makanya saya sering secara kelakar itu ngobrol sama kawan-kawan, saya ini asalnya kiai itu karena di SK, karena ini itu Rusunawa. Rusunawa itu dibangun oleh pemerintah, ada pondok tapi nggak ada kiainya, terus saya disuruh ke sini di SK jadi pengasuh, terus sejak saat itu saya jadi kiai. Jadi kalau bapak-bapak kepengen jadi kiai bisa niru saya lah itu. Ada pesantren terus ditempatkan, terus di SK sebagai pengasuh jadi kiai. Ini saya sangat-sangat senang kedatangan tamu-tamu ini. Saya senang, kami berharap agar ada perwakilan dari putra-putra, karena saya tadi tanya kepada panitia yang diundang siapa, ada Mas Syekh diundang. Karena itu kemudian judulnya ngaji bersama Mas Syekh, karena nanti harapannya ada yang datang dan memberi sambutan-sambutan ngaji bersama dengan Gus Bahak, dengan Mas Syekh. Karena kami juga kepingin, saking senengnya dengan forum ini itu ada datang, karena kami cinta dengan ngaji ya. Salah satu pesan Mbah Maimun itu adalah saking senengnya ngaji, rumah itu harus dibuat ngaji. Karena kalau rumah itu dibuat ngaji, rumah itu seperti pesantren. Rumah itu anak-anak ngerti bapaknya ngaji itu luar biasa itu. Saya itu diantara momen paling senang itu kalau tahajud itu, pas tahajud itu anak saya bangun. Jadi agak GR sedikit-sedikit. Di antara momen paling senang itu saya pas tahajud, sujud, saya lirik anak saya bangun, itu memorinya itu pasti luar biasa. Ya Allah, orang tua saya ternyata tahajud. Jadi kadang-kadang ibadah itu perlu riak itu. Itu perlu riak. Makanya ketika ini Mas Latif ini ya, Mas Latif datang menyampaikan kepingin ngaji itu dengan sangat-sangat senang, tanpa berpikir panjang, monggo saya panggil ketua pondok, ini urusannya dengan ini. Pokoknya kalau mau ngaji monggo, formatnya seperti apa. Lalu karena hari-hari ini saya agak banyak tugas sehingga banyak keluar. Lalu datang-datang katanya di musola kok tiba-tiba dilanggar. Terus ada yang usul katanya pakai meja bundar kayak ini. Terus saya bilang ini kayak enggak begitu ngaji kalau meja bundar ini. Saya pikirannya ILC. Ini kok jadi ILC. Saya sungkan sama Gus Bahak nanti itu kalau sama seperti ILC. Karena saya tahu persis gaya ngaji itu seperti apa. Ya, saya senang sekali kalau ada ngaji itu
senang ya. Yang saya pahami itu dari sebuah hadis dari Nabi itu, dunia itu gampang mengantarkan kepada lupa terhadap tujuan. Kalau di pondok itu gini, ini kalau di pondok ya. Saya ini sebetulnya sambutan tapi sambil menunggu adik saya biar saya juga sungkan sama Gus Bahak, biar terkesannya saya enggak ngatur apa, pokoknya saya agak ini biar agak inilah. Ya. Jadi dunia itu gampang mengantarkan kepada lupa terhadap tujuan. Itu kalau di pondok itu seringkali dipesankan kepada orang tua itu. Nek nyangoni anak iki ojo kakean gitu. Apa itu ya? Kalau butuhnya itu 300 jangan kamu kasih 1 juta, jangan kamu kasih ini. Karena itu bisa melupakan banyak hal. Jadi, nah dalam hadis yang saya baca itu, yang saya pahami ya tentu saja bukan nasnya ya. Kecuali dunia yang digunakan untuk zikir kepada Gusti Allah. Semalam itu kebetulan saya ngaji di Demak. Semalam itu ngaji Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari di Masjid Demak. Ngaji di Masjid Demak. Itu ngaji Hikam, salah satu pembahasannya adalah masalah-masalah ini. Itu kecuali yang digunakan untuk zikir dan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, yang berikutnya itu atau orang yang belajar dan orang yang mengajar. Saya kadang berpikir itu ada istimewa apa ya, kok ada belajar atau mengajar terus. Gitu ya. Terus saya pikir-pikir itu ternyata belajar mengajar itu tidak hanya soal mendapatkan ilmu, menjadi mendapatkan bimbingan, tapi itu melahirkan komunitas. Melahirkan komunitas. Istri saya itu punya santri 1. Itu tidak jelas, drop out sekolah, lalu oleh istri saya itu ditarik, ayo belajar sama saya. Yang berat dari pembelajaran itu adalah teman, komunitas. Setiap kali datang ke rumah, itu temannya itu sudah di luar, untuk mengajak kembali bergabung ke masa lalunya, komunitasnya. Nah, bayangkan kalau kemudian orang-orang yang punya kelebihan uang itu punya komunitas muta'alliman au mu'alliman. Itu hampir pasti itu terkontrol. Karena kata Syekh Romdon Al-Buti itu, ya kata Syekh Romdon Al-Buti itu, orang kalau sudah punya, katanya Syekh Romdon Al-Buti itu, orang kalau sudah punya kelebihan itu sudah harus punya rencana. Karena kalau kelebihan ini tidak punya rencana, itu kelebihan ini bisa bermasalah. Kalau tidak punya rencana yang baik. Dan rencana-rencana yang baik ini adalah salah satunya melalui komunitas muta'alliman au mu'alliman. Makanya saya senang sekali secara pribadi itu, rasanya senang ini saya nelpon, Gus ini harus di respon kalau memang pengen belajar muta'alliman au mu'alliman ini harus benar-benar harus menjadi komunitas. Nah itu saya senang belajar mengajar itu punya majelis-majelis yang muta'alliman au mu'alliman itu ya walaupun capek-capek ya saya senang. Karena itu punya majelis-majelis setiap
apa gitu, punya majelis-majelis itu. Saya punya majelis di Semarang setiap 36 hari sekali. Kalau Jawanya itu selapanan. Saya punya majelis di Semarang. Saya juga punya majelis di Pati, di mana gitu. Punya majelis karena yakin betul dengan au muta'alliman au mu'alliman. Dan itu yang saya pahami dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan mencari ilmu itu akan dimudahkan untuk masuk surga. Nah, saya pikir perjalanan dari Semarang ke sini ini banyak malaikatnya itu, yang kelihatannya mengantarkan kepada surga. Makanya saya melihat wajahnya kok kayak malaikat-malaikat itu. Karena bagi saya ini itu bukan soal apa, ini bukan soal sekedar mencari ilmu, tapi ini itu soal komunitas. Komunitas muta'alim dengan komunitas mu'alim. Apa ini? Dan ini niat ngaji, oh ya senang sekali. Ini luar biasa itu. Hanya dalam riwayat yang sanatnya itu monggo Kak Rosid, ini keponakan saya, ini putranya Kiai Ubab Maimun. Ini Gus Rosid, ini keponakan saya, ini istrinya orang Madura, orang Madura ini. Monggo. Oh Gus Umam, jangan tinggi gilon Gus Umam. Ini adiknya Gus Bah. Ini Gus Umam. Nah ini adiknya Gus Bah. Ini ketua P3, yang ini sekretarisnya. Jadi agak kolusi ini. Monggo. Ini ya. Makanya ada riwayat yang sebetulnya itu riwayatnya tidak begitu kuat, tetapi banyak dipakai. Ada dua majelis, yang satu majelis zikir dan yang satu majelis muta'alliman au aliman tadi itu. Kanjeng Nabi mengapresiasi dua-duanya, tapi Kanjeng Nabi lebih memilih yang majelis taklim itu. Makanya rasanya seperti berdosa gitu, kalau ada orang niat belajar tapi kemudian tidak direspon, itu rasanya seperti apa. Makanya ya saya serahkan aja lah, monggo. Kalau ini, kalau di pondok itu tambah antik lagi, melanggar semua aturan sistem pembelajaran. Nggak ada yang namanya santri ditolak, itu nggak ada. Kamu datang ke Naruan jam berapapun niat mondok, itu nggak perlu ditanya KTP dulu, itu nggak langsung ya diterima sebagai santri. Itu kalau nggak punya level kepercayaan diri itu ya Masya Allah repot. Siapa tahu kan bawa bom kan ya. Tapi itu nggak ada, itu santri ditolak itu nggak ada. Karena kiai-kiai itu percaya betul dengan aliman au muta'alliman man salaka thariqan itu. Makanya salah satu resep yang sering disampaikan kiai itu paling gampang itu, kalau nggak naik itu bawa tiket pulang. Pokoknya kalau nggak dinaikkan saya boyong. Itu sering kali kiai itu kalah itu. Terpaksa harus dinaikkan. Dulu ada cerita di Mesir itu, di Al-Azhar itu, orang Thailand katanya itu. Kalau di sana itu kalau mau lulus itu minimal harus hafal itu 8 juz Al-Quran. Nah dia itu nggak lulus-lulus, itu terkendala 8 juz Al-Quran itu. Sudah bertahun-tahun ujian itu nggak pernah lulus. Lulusnya itu katanya itu datang membawa tiket pergi ke Thailand. Begitu ujian yang diserahkan itu tiketnya. Ini kalau kamu nggak luluskan ya saya pulang.
Kalau nggak lulus ya pulang, nggak lulus ya pulang. Kalau saya pulang nggak dapat ijazah, kamu yang dosa katanya. Habis ujian terus pulang ya lulus itu. Salah satu haji-haji yang dilakukan oleh santri-santri terhadap para dosennya, para kiai, dan di sarang itu dulu kiai itu banyak yang seperti ini, kalah kalau sudah kalah kalau sudah dinyatakan kalau nggak lulus itu pokoknya saking semangatnya untuk jangan sampai orang itu terputus dari belajar. Dan itu yang membuat adik saya itu yang di wakil gubernur itu senangannya kalau bikin kaos itu tulisannya Mazil tu Taliban. Saya masih seorang santri. Saya masih seorang santri. Karena itu di pagi-pagi saya tadi itu jamaah kan pagi-pagi terus melihat ada ini di background ada gambarnya Gus Bahak besar itu. Oh ini kalau tahu Gus Bahak itu bisa lari dia itu. Bapak masuk ke sini itu sudah langsung pulang langsung gitu. Itu bisa langsung pulang. Karena kalimat Mazil tu Taliban itu luar biasa. Saya masih sebagai seorang santri dan akan terus menjadi santri. Santri itu adalah thariqah kalau dalam bahasanya Mbah Maimun itu. Belajar itu adalah thariqah. Ada orang datang kepada Mbah Maimun dari Situbondo, sudah guru itu, dan sekarang akrab dengan saya cerita. Saya dulu pernah itu sowan ke Mbah Maimun minta biat thariqah, mau biat thariqah. Lalu kata Mbah Maimun itu sederhana, kamu apa enggak sadar, kamu mulang itu thariqah, kamu mengajar itu thariqah, enggak ada thariqah yang lebih baik untuk kamu daripada mengajar. Kamu nggak perlu thariqah yang lain. Ini kamu tekuni, itu adalah bekal untuk pergi ke surga. Untuk pergi ke surga. Dan sampai sekarang ya dia nggak ngambil thariqah. Thariqahnya kalau ditanya ya thariqahnya itu ya belajar mengajar itu. Yang kemudian diadopsi oleh banyak orang, pembelajar sepanjang zaman, pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah thariqah. Dan itulah yang kita pelajari di pesantren, terutama di pesantren murid-muridnya Mbah Maimun itu mempelajari itu. Dan karena itulah kita itu senang kalau ada orang yang belajar mengajar, dan betapa senangnya kami ketika tiba-tiba ada utusan pengen ngaji bareng, pengen ngaji ya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ada orang-orang yang mulia di Lirboyo itu ya, ini cerita-cerita sebelum nanti ini Gus Bahak ini ya, biar Gus Bahak agak tenang ya. Di Lirboyo itu ada namanya itu kiai terkenal itu Kiai Mahrus Ali. Itu orang top pengasuh, di antara pengasuh besar di Lirboyo itu Kiai Mahrus Lirboyo. Gurunya ayah saya, Mbah Maimun itu gurunya itu di Lirboyo itu Mbah Mahrus. Mbah Mahrus itu kalau Ramadan itu posonan itu apa? Nyantri Ramadan. Dan itu kalau posonan itu kayak jadi santri kembali, itu sudah pengasuh top. Itu datang ke diantaranya ke Senori ngaji ke Mbah Ndol itu sama putranya, mondok lagi untuk beberapa waktu 15 hari 20 hari itu mondok, saking menikmatinya gaya hidup itu. Jadi aliman muta'aliman itu luar biasa. Dan dulu itu dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah melakukan kesalahan.
Ketika ditanya, kamu kok hebat? Yang nanya itu muridnya. Setelah apa? Ini ya. Baik, ini mungkin adik saya sudah datang ini ya. Baik. Siapa? Oh ya, ini ada Mbah Ubab. Ini Rawu, ini kakak saya, kakak tertua. Kiai Abdullah Ubab Maimun, ini putra Mbah Maimun yang paling sepuh. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini kakak saya ini. Baik. Baik, saya tidak bisa melanjutkan. Ini sudah ada para guru-guru dan nanti ini setelah ini Gus Bahak, setelah itu kita minta kalam mauidhah dari Gus Ubab, Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika dalam penyambutan banyak yang tidak berkenan. Itu ada tumbler-tumbler ini karena istri saya ini aktivis di bidang sampah, sehingga di pondok ini sudah 0% untuk urusan sampah. Sehingga itu pakainya lepek-lepek itu karena istri saya tidak mau nanti ada yang dibuang sampahnya. Dan tumbler-tumbler jika ini dibuat apa itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun kami haturkan terima kasih. Lanjut kepada acara yang keempat, yakni ngaji bersama masyaikh. Pertama kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita bersama Kiai Haji Abdul Ubab Maimun, semua keluarga besar Mbah Maimun, Gus Ghafur, Neng Nadia, semuanya kita hormati, dari Pertamina semuanya, wonten Mas Ari, wonten Mas Solikin, Mas Latif, semuanya saya hormati. Saya sebetulnya sudah 3 tahun yang lalu sering dimintai ngaji sama Pertamina, dan karena saya sudah daftar jadi resi, tengok-tengok di rumah itu sudah nggak mau ya. Alhamdulillah Pertamina punya cara yang agak nggak benar itu, memanfaatkan Gus Ghafur ngundang saya. Semoga Allah memaafkan. Itu otak politiknya masih jalan. Tapi alhamdulillah semoga ini kesalahan yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Karena politik itu penting. Dulu itu ada orang berdoa di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu doanya itu agak mengganggu, itu agak menteror. Ya Allah, jika saya jadi orang baik, maka yang senang ini kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalau saya jadi orang jelek, itu yang senang musuhmu, yaitu setan. Monggo terserah, jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan atau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Itu kata Allah, ini agak repot. Intinya terus, ya sudah kamu jadi orang baik saja, biar kekasih saya seneng. Jadi kadang-kadang hubungan dengan Allah juga harus pakai politik gitu. Jadi in kuntu sholihan surra habibuk. Kalau saya jadi orang soleh, maka yang seneng kekasihmu. Kalau saya jadi orang jelek, yang seneng itu musuh engkau. Terserah jenengan sebagai Tuhan milih mana, menyenangkan kekasihmu atau menyenangkan musuhmu. Jadi kadang-kadang dalam dunia ngaji itu juga harus ada akal-akalan gitu. Saya berkali-kali jadi korban. Sebenarnya saya senang uzlah itu bukan karena apa-apa. Satu, iktifa dengan kiai yang sudah ada. Kedua, ya bapak saya itu namanya Kiai Nur Salim, itu punya bapak namanya Mbah Nur Sam. Sepuh-sepuh itu memang uzlah. Mungkin faktor gen. Jadi saya membatasi sekali. Tadi neruskan ngajinya Gus Zofur, saya disuruh agak lama, tapi bukan lama, agak lama itu ya 15 menit sambil nunggu Gus Idror. Tadi beliau cerita Mbah Maimun itu menjadikan belajar itu Torekoh itu ilmu, kata Mbah Mun, mengajar. Jadi beliau saking tawaduknya nggak pakai bahasa Arab. Memang teks hadisnya itu Arabnya itu ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa mawalahu aw aliman aw muta'aliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknati kecuali yang terkait ingat Allah, ingat belajar, ingat ilmu. Saya sering, karena saya ini termasuk peneliti, saya bikin analogi. Ada rumah itu lengkap, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, ada makanannya. Tentu yang masuk rumah itu terburuk itu adalah nggak ngerti yang punya rumah itu siapa. Nggak punya rumah itu siapa, kamu langsung makan, langsung tidur, langsung memanfaatkan isi rumah itu tanpa ingin tahu yang punya siapa. Betapa buruknya itu. Nah, kira-kira seperti itulah pengajaran kita di pesantren. Pertama yang harus kamu ngerti itu ma'rifatullah. Kamu tahu yang punya dunia ini siapa. Kok tahu-tahu kamu pakai minyaknya kamu bor Pak Ari, terus dijual, terus menghidupi sekian banyak orang, itu milik siapa? Itu tidak milik direkturnya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ngerti itu nomor satu. Jadi ya sama, kamu mau sowan sini itu harus matur Mbah Ubab sebagai putra Mbah Mun tertua, matur Mbah Ghafur. Kalau ngundang saya ya harus lewat Gus Ghafur. Jadi pokoknya harus ngerti dulu gitu. Intinya itu harus ngerti dulu. Itu ada orang Gus biasa dimarahi istrinya tuh senengnya sama saya bukan main. Karena saya sering cerita ilmu itu penting. Yang bikin orang nggak kaget tuh ilmu. Kamu tahu kan istri kamu pantangannya itu kamu pulang nggak bawa uang, sudah gitu punya cerita di luar kamu tuh nggak macem-macem. Ya Gus tahu. Setelah pulang betul-betul tidak bawa uang, ada kabar kamu macam-macam. Istri kamu marah, tidak marah. Setelah marah betul, Anda harus bangga karena itu sesuai teori ilmu Anda. Akhirnya setiap dimarahi istri itu dia bilang, ternyata ilmu saya akurat, ilmu saya benar gitu. Jadi ilmu itu penting supaya kalau kita ngalami apa itu tidak kaget. Di mana-mana atasan itu ya marahi bawahan, bawahan itu takut sama atasan. Suatu saat kamu dimarahi Pak Ari, ya berarti sodako ilmu saya memang akurat. Karena tidak ada ilmu yang mengajarkan bawahan marah sama atasan. Ya sudah, anggap saja itu sesuai teori. Jadi enak lah, anut ilmu itu enak. Tadi kalau Gus Zofur cerita dulu di Madrasah Sarang sampai di Al-Azhar, itu takutnya kiai itu kalau diancam santri itu boyong. Memang ketika saya ngaji sama mas saya Sarang termasuk sama Mbak Ubab itu masyhur itu. Kalau ada orang nggak naik kelas, itu kiainya diancam saya naik atau kembali ke terminal. Itu kiai biasanya takut. Itu cerita terkenal. Ternyata di Al-Azhar sama. Tadi ada anak Thailand nggak hafal 8 juz, bawa tiket Gus. Saya pulang ke Thailand tidak jadi orang, Pak dosen yang dosa. Lulus. Nah itu di cerita-cerita yang diceritakan Said Muhammad termasuk di Abu Abul Farad juga gitu. Ada orang tuh dosanya banyak sekali, kesalahannya banyak sekali. Sampai diceritakan itu kesalahannya digelar itu tis'atan wa tis'ina sijilan.
kullu sijilin maddul basor. Jadi dokumen kesalahannya itu 99 box kotak, per kotak itu sepanjang mata melihat. Sampai orang ini putus asa karena pasti masuk neraka. Tapi kata Allah, kamu tenang saja. Dan Allah itu sangat, ya kalau boleh dibahasakan itu sangat fair. Sampai Allah tanya, adzolamat kakatabati, apa para penulisnya itu dolim sama kamu sehingga sentimen kalau kamu jelek ditulis, kalau baik gak ditulis? Enggak Gusti, memang saya salah betul. Jadi diantara pertanyaannya Allah itu adzolamat kakatabati. Akhirnya terus sampai itu nyata salah, terus kata Allah, la zulma alaikal yaum, kamu tenang saja, kamu punya satu kebaikan. Terus Allah mengeluarkan satu kotak kecil. Terus kata orang itu, sudah Gusti, gak usah, gak penting. Masa 99 box dilawan kotak kecil. Tapi di situ isinya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika malaikat disuruh nimbang sama, coba timbang kesalahan yang sebanyak itu dengan hadil kalimat. Fatosat as-sijillat. Ternyata yang menang itu kalimat la ilaha illallah, yang ini salah, gak diabaikan. Itu terus kata hadis terakhir, fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayun. Dibanding kalimat ini semuanya itu nggak ada artinya. Karena kira-kira logikanya gini, malaikat bisa diteror sama Allah. Kamu berani ngabaikan nama saya. Jadi kalau saya dipanggil orang 1000, terus satu Gus Zofur, itu milih Gus Zofur. Kamu berani mengabaikan putra Mbah Maimun, kan saya tidak berani. Jadi kira-kira gitu. Malaikat ditanya sama Allah, kamu berani mengabaikan kalimah la ilaha illallah? Ya tidak berani Gusti, dia sudah menangkan. Jadi intinya itu penting sekali kalimah-kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sujud tadi yang diajarkan Gus Zofur, apalagi tahajud, terus dilihat anak, katanya seneng sekali. Ternyata bapak saya ahli tahajud. Kalau nggak dilihat ya diceritakan Gus baginya. Tapi apapun itu supaya analogi agama itu dimulai diantaranya selain Quran, hadis, ijma itu kias. Kias itu analogi. Ya kayak tadi, kamu masuk rumah, di situ semuanya lengkap, fasilitas lengkap, kamu pakai aja tanpa terlintas tahu yang punya itu siapa, yang mengizinkan itu siapa. Betapa buruknya itu. Sama betapa buruknya kita nikmati alam raya ini kemudian tidak tahu yang punya siapa. Nah, mengerti itu disebut ma'rifatullah. Jika orang yang tidak ngerti itu termasuk dalam riwayat tadi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa mawalahu au aliman au mutaliman. Nggih niku ngoten mawon, nak kata-kata sing bingung mboten kula tok, jenengan luwih bingung. Mergo napa nggih? Repot kabeh lho. Ilmu nak kakean niku repot. Kula mawon repot malah jenengan repot. Soale tak janjeni swarga ngoten mawon kersane seneng. Mau jare Gus Gofur ngoten. Ada-ada Semarang rene numpak bis mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan apa ilal jannah. Jadi pokoknya ngaji teng adat pesantren guys, pokoknya sing seneng mboten ngancam-ngancam wis. Ini wasiate bapak kula. Bapak kula sering cerita, wong ning omah diamuk bojone utange akeh, ning tempat ngaji diancam neraka. Dadi ning omah diancam, ning tempat ngaji diancam. Jadi min jahanam ila jahanam. Kata bapak saya, pokoknya ngaji ku sing seneng. Alhamdulillah guru saya juga guru bapak saya Mbah Maimun tuh kalau ngaji ya guyon itu. Sampai pernah beliau cerita, aku tahu disalahno wong ngaji kok guyon terus. Dawe Mbah Mun lucu. Mergo aku wis iso maca, cara rapati iso ya ora iso guyon, mergo wis meruntus roh kitab iku. Mas kok mikir tertipe piye wis meruntus. Ora kober apa? Guyon. Supir nampun ahli kan santai mawon guyon, nak latihan kan tegang. Jadi kadang-kadang guyon itu buktekno alime orang tertentu, tapi tentu yang sekali Mbah Mun, yang sekali orang-orang itu. Nggih mboten mawon kula kepengin nggih pokoke jenengan ngerti lah kenapa yang tidak mal'un, yang tidak terlaknati itu orang yang ngerti. Karena kamu masuk Pertamina harus tahu direkturnya siapa, prosedurnya kayak apa, masuk rumah juga gitu, nyupir juga gitu. Pertama yang harus tahu ini remnya kayak apa, semuanya harus tahu. Dan tentu di alam raya ini yang penting adalah tahu. Makanya Imam Bukhari ketika cerita babu fadilatil ilm, terus beliau mendalil qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Kata beliau kalimat yang menyelamatkan dunia akhirat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya kata ilmu yang bisa mendahului kalimat itu, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat yang sesakral itu gak ada kata yang mendahului kalimat itu kecuali kata ilmu, yaitu fa'lam. Kata Imam Bukhari fabada'a bil ilmi.
Nggih, ngoten mawon Mas Ari, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim kita haturkan terima kasih. Kemudian sebelum kita beranjak kepada acara selanjutnya, kepada audiens dipersilahkan untuk bertanya. Satu dari perempuan dan satu dari laki-laki dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Muhammad Nasoha dari JPPU Ahmad Yani. Saya akan menanyakan yaitu masalah kalau jasad sudah mati itu di alam kubur. Kalau ruh setelah meninggal dunia itu di mana, saya akan tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mungkin dari perempuan ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang dari perempuan, monggo dipersilahkan. Ada yang dari perempuan yang mau bertanya, dipersilakan. Gak ada ya? Ada. Mungkin satu lagi dari putra, nggih. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus dari Semarang. Yang pertama, pada hari ini kami sangat berbahagia karena bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan tergolong tadi yang muta'aliman atau mu'aliman. Yang ingin saya tanyakan pada Gus Baha, tadi ada analog bahwa ketika orang masuk rumah yang sudah komplit dengan semuanya, mestinya tidak langsung makan tanpa berpikir sesuatu ini milik siapa. Lah kaitannya dengan Pertamina Persero yang memang tugasnya mengbor minyak dan sebagainya itu kan pasti ada yang memiliki. Barangkali selama ini belum ada ritual khusus yang mohon izin atau bagaimana kepada yang punya. Sebaiknya bagaimana Pertamina dalam mengawali proses-proses yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roh yang jawab Gus Iid, kalau itu saya yang jawab. Cek. Masalah roh. Rohnya di mana Gus? Ikut pesawat terbang apa enggak? Itu bagian pengisian bahan bakar pesawat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati seluruh masyayikh dan dari jajaran Pertamina, terlebih Kiai Haji Abdullah Gus Baha, Kiai Haji Abdul Ghafur, dan seluruhnya para ulama yang ada hadir di sini. Langsung saja mengenai roh itu yang saya baca, jadi Al-Quran itu mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, semua itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun
sebagaimana adat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini Allah mempunyai sunnat Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah itu mempunyai kebiasaan, yang mana kebiasaan Allah itu Subhanahu wa taala itu memberi mustasnayat. Likulli syai'in mustasnayat. Jadi umpamanya orang kalau makan biasanya kenyang. Orang biasanya makan akan kenyang, tetapi sesekali kadang makan nggak kenyang. Orang kalau naudzubillah tertabrak, biasanya dengan kecepatan sekian akan meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan bahwasanya semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana aturan alam itu juga yang membuat Allah, tetapi aturan alam itu tidak bisa mengatur semuanya. Ternyata yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesekali berbeda, ada sesuatu yang aneh dari aturan alam tersebut, entah nanti disebut mukjizat, karomat, maunah dan lain-lain. Nah, menurut ulama yang saya baca ya, itu roh ini termasuk mustathnayat beserta ada malaikat hamalatul arsy atau apa, itu yang kekal, termasuk surga kalau nggak salah. Surga itu kan ada khilaf. Surga itu sekarang sudah wujud, surga besok ini loh. Surga besok ini sudah wujud apa ghairu mawjud. Nah itu, kalau sekarang sudah wujud, masa hancur dulu akan ada lagi. Nah, jadi termasuk pengecualian dari sesuatu yang hancur itu termasuk adalah roh. Jadi roh kita ini yang akan abadi ila yaumil qiyamah. Jadi ini sekian dari kami ya. Ya, terima kasih ini ya Mbah Hasyim Asy'ari itu ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya kitab namanya Risalatu Ahlis Sunnah wal Jamaah. Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Di bab-bab akhir itu ada cerita tentang yang ditanyakan oleh Pak siapa namanya? Pak Nasuha ya. Ada perbedaan dalam memahami para ulama, tapi intinya ketika dicabut itu ya, kalau baik ya dibawa ke atas, kalau tidak baik ya mau di atas itu sudah ditolak, tapi terus kemudian dimasukkan ke dalam kubur, lalu ditanya oleh malaikat. Nah, yang menarik itu tidak di dalam kitab Risalah itu yang saya baca, dan saya pikir saya perlu menyampaikan ini. Ulama itu yang diantara sekian penjelasan tentang roh itu yang paling masuk di hati saya itu yang ini. Itu kata ulama itu gini, kamu nggak usah nanya-nanya, nanti kalau kamu mati udah tahu sendiri gitu. Itu paling berkesan ya. Kesan, iya ya benar ini. Kenapa kok harus dikhilafkan? Karena ulama itu imajinasi itu macam-macam. Ada yang katanya yang dihidupkan itu badannya cuma atas tok. Ada yang mengatakan semuanya, ada yang mengatakan lagi saking bingungnya itu ya atasnya tapi bawahnya ikut-ikutan. Itu saking imajinasi. Terus ulama yang terakhir itu yang menarik. Udah nggak usah nanya-nanya. Sebentar lagi kamu mati dan tahu nanti kalau pengen ke dunia nanti bisa cerita-cerita setelah mati tapi. Nah ini yang disampaikan Gus itu kan teori bahwa itu abadi nanti sampai hari kiamat, bahwa itu tapi penjelasan lebih lanjutnya ya paling enak ya itu Gus ya, pokoknya nantilah ya, semoga umurnya panjang ini jangan cepat-cepat tahu.
penasarannya banget ya sudah lah kalau penasaran. Nah, baik, itu yang saya sampaikan, terima kasih ya. Itu yang tanya siapa tadi itu? Agus. Seruat tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bedanya senior sama junior. Gus itu tuh junior. Jadi ini kasihan ini masa ngeralat jawaban adiknya. Jadi memang di antara cerita kitab tasawuf itu nanti orang paling pinter ketemu sama orang bodoh itu sama-sama kesimpulannya wallahu a'lam. Nah, Allah yang maha tahu itu. Tadi yang Mas Agus ya, jadi ada sebuah hadis qudsi ketika Allah ditanya Nabi Dawud kalau nggak salah. Sebagian riwayat Nabi Musa, pokoknya ditanya orang baik lah. Ya Allah, nikmat engkau sebanyak ini, lalu saya cara mensyukuri gimana? Kata Allah, cukup kamu tahu yang memberi nikmat itu siapa, yaitu saya, kata Allah. Yang penting misalnya kalau ngebor ya tahu kalau itu tidak milik mbah tua penunggu kayu besar atau dedemit siapa ya. Kalau kita muslim ya tahu itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ilmu yang saya kaji itu bismillah itu boleh, ahli fikih mengatakan itu sunnat. Tapi kalau ahli ilmu hakikat, bismillah itu satu kelaziman. Di mana-mana yang kita makan itu milik Allah. Kekuatan kita makan juga karena rahmat Allah. Apa artinya makanan kalau kita sistem saraf kita rusak gitu? Apa nikmatnya makanan ketika kamu makan ketemu orang yang mau mecat kamu, yang mau nagih kamu, kan hilang semua. Semua kenikmatan yang kita dapatkan ini butuh sekian infrastruktur kalau dalam bahasa Pertamina. Makanannya enak, apanya enak semua. Ketemu orang yang paling kamu benci langsung nek semua. Jadi semuanya itu bisa diatur sedemikian rupa itu kalau ada bismillah, ada asma Allah yang menghendaki kita ini bisa nikmati yang kita. Ya kalau sampean tanya pamitnya sama siapa, kalau perizinan ya tanya Pertamina. Tapi kalau izin sama yang punya ya tadi lah. Kalau kita ya tahu kalau itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu mati dulu kalau bab ini nggak perlu mati dulu. Nggih, ngoten mawon, mugi-mugi paham pun namun takok malih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku MC pada acara siang hari ini pamit undur diri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي الحشر ذل المرسلين لواءه وفي الحشر ذل المرسلين لواءه وكأنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه لسروره فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. والنور الذي الحائرين ضياؤه وفي العشر ذل المرسلين لواءه وفي العشر ذل المرسلين لواءه